Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan membawakan tugas 9 membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar pada sekolah SMA Al-Amin Pamijahan Kabupaten Bogor. Bahan ajar ini adalah bahan ajar pendidikan agama Islam untuk kelas 12 pada SMA Al-Amin Pamijahan Kabupaten Bogor. Dan hari ini insya Allah saya akan membawakan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam bagian yang pertama. Baik, kita akan mulai. Pernikahan dalam Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah makna nikah, yang kedua adalah tujuan nikah, dan yang ketiga adalah hukum nikah. Adapun sub pokok bahasanya itu yang pertama adalah kriteria memilih jodoh, pacaran, rukun dan syarat pernikahan, mahram, rusaknya pernikahan. Adapun tentang hukum nikah itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama wajib, sunnah, haram, dan makruh. Tetapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan dan mahram, bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran pada bagian yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita memulai ke materi, alangkah baiknya kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Yaitu yang pertama, diharapkan siswa dapat menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam dengan tanggung jawab. Yang kedua, menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah menilai hikmah pernikahan dalam Islam dengan penuh kejujuran. Selanjutnya adalah tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada RPP bagian kedua ini yaitu tentang meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2.6 adalah menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya adalah rukun dan syarat pernikahan. Di dalam rukun dan syariat pernikahan, para ahli fikih berpendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan, di mana perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti di bawah ini. Yang pertama adalah adanya calon suami. Yang kedua adanya calon istri. Yang ketiga adanya wali. Sebelum melangkah ke poin nomor 4 dan nomor 5, baiknya kita harus tahu dulu syarat tentang calon suami. Syarat calon suami yaitu adalah bukan mahram si wanita. Yang kedua, orang yang dikehendaki yaitu adanya keridhaan dan masing-masing pihak. Dan ketiga adalah muayyan atau beridentitas jelas. Identitas jelas ini berarti identitasnya benar-benar bahwa laki-laki, bukan perempuan, bukan bencong dan sebagainya. Adapun untuk syarat calon istri yaitu bukan mahram si laki-laki, artinya bukan saudaranya dari si laki-laki tersebut, adik kakak itu tidak boleh. Yang kedua adalah terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang.
boleh. Jadi kalau misalkan ada perkawinan yang idahnya belum selesai setelah diceraikan oleh suaminya atau mantan suaminya, kita harus menunggu masa idahnya selesai dulu, atau tidak boleh sebenarnya kita menikah dengan istri orang lain. Sedangkan syarat yang ketiga adalah adanya wali. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, orang yang dikehendaki. Yang kedua, laki-laki bukan perempuan atau bencong atau banci. Yang ketiga adalah mahram si wanita. Yang keempat, balik, bukan anak-anak. Yang kelima, berakal, tidak gila. Yang keenam, adil, tidak fasik. Yang ketujuh, tidak terhalang wali lain. Yang kedelapan, tidak buta, artinya benar-benar normal. Yang kesembilan, tidak berbeda agama. Jadi artinya kita harus agama, kalau Islam dan Islam, Islam dengan Islam, dan yang lainnya. Dan yang ke-10 adalah merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Baik, selanjutnya kita melangkah ke poin nomor 4, yaitu adanya 2 orang saksi. Yang kelima adalah sigoh atau ijab kabul. Firman Allah Subhanahu wa taala dan yang artinya adalah persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Kisah surat At-Talaq dengan syarat 1, berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Jadi saksi itu harus 2 orang ya, dan bukan budak, harus laki-laki berarti ya, dan bukan orang fasik. Apa yang dimaksud dengan fasik? Fasik itu orang yang selalu berbuat maksiat. Orang Islam yang selalu berbuat maksiat. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Artinya, dia sebagai saksi perempuan dan dia juga sebagai saksi laki-laki, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus satu saksi itu ya, tidak boleh merangkap. Yang ketiga adalah sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Syarat sigoh atau ijab kabul adalah tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang ketiga, boleh dengan bahasa asing. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa Arab, enggak. Menggunakan bahasa Cina boleh. Menggunakan bahasa Sunda, apalagi menggunakan bahasa Indonesia, silahkan. Dan yang keempat adalah menggunakan kata tazwij atau nikah tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Jadi nggak boleh bohong-bohongan. Artinya sindiran itu kalau bahasa ininya mungkin bohong-bohongan gitu ya. Yang kelima adalah mengucapkan qabiltu nikahaha atau tajwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Nah, itu adalah ya syarat daripada sigoh atau ijab kabul. Selanjutnya adalah mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Nah, di dalam mahram ini atau orang yang tidak boleh dinikahi itu ada 4 kriteria, yaitu faktor keturunan, yang kedua faktor pernikahan, yang ketiga adalah faktor persusuan, dan yang keempat adalah dikumpul atau dimadu. Faktor keturunan, yang pertama ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung saya atau seibu. Yang keempat, bibi, saudara ibu baik yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Yang kelima, bibi atau saudara ayah yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Dan yang keenam adalah anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. Yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. Sedangkan daripada faktor pernikahan, yaitu yang pertama adalah ibu, istri atau mertua dan seterusnya ke atas, baik ibu atau keturunan atau susuan. Yang kedua, hibah, yaitu anak tiri atau istri yang dikawin dengan suami lain.
jika sudah bercampur dengan ibunya. Dan yang ketiga adalah istri ayah dan seterusnya ke atas. Keempat, wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek atau datuk sampai ke atas sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nisa. Dan yang kelima adalah istri anaknya yang laki-laki atau menantu dan seterusnya ke bawah. Sedangkan faktor persusuan adalah ibu yang menyusui, yang kedua saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. Dan faktor yang keempat adalah dikumpul atau dimadu. Yang pertama adalah saudara perempuan dari istri, yang kedua bibi perempuan dari istri, dan yang ketiga keponakan perempuan dari istri. Nah, keempat faktor ini adalah orang yang mahram, artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Selanjutnya adalah tentang hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan pelaksananya bagi umat Islam. Selain untuk beribadah, ini adalah cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis seorang dalam hubungan yang sah. Mengutip buku fikih Munakahat oleh Profesor Dr. Haji Abdul Rahman, pernikahan berasal dari kata nikah yang secara bahasa artinya mengumpulkan laki-laki dengan perempuan. Sedangkan secara istilah pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hukum seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang bermakna dengannya. Seperti kayak kata tadi ada ijab kabul ya. Nah, di balik anjuran menikah ada keutamaan, ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Keutamaan tersebut diantaranya menyempurnakan separuh agama, menjalankan sunnah Rasul, meninggalkan ibadah, meningkatkan ibadah maksud saya, dan membuka pintu rezeki. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa nikahu sunnati, paman rogiba an sunnati falaisa minni. Itu yang dimaksud dengan menjalankan sunnah Rasulullah. Selanjutnya adalah ini adalah bagian dari hikmah pernikahan. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah memenuhi tuntutan fitrah. Yang kedua adalah menghindari kerusakan moral. Yang ketiga adalah mewujudkan ketenangan jiwa. Dan yang keempat adalah menyambung keturunan. Baik, kita akan satu persatu untuk menjelaskan keempat faktor atau keempat bagian dari hikmah pernikahan tersebut. Yang pertama adalah memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa tertarik kepada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita, begitupun sebaliknya. Ketertarikan ini merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Jadi wajar saja kalau misalkan kita sudah dewasa ya, seperti kalian semuanya yang sudah duduk di bangku SMA 10, 11, 12, kalau misalkan ada ketertarikan kepada lawan jenisnya itu merupakan suatu fitrah ya, sebagai suatu fitrah daripada manusia. Oleh karena itu pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan memenuhi fitrah tersebut. Nah, pernikahan itu memang untuk mengikatkan ya, atau mensyariatkan atau memperbolehkan perkumpulan tadi antara laki-laki dengan perempuan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memenuhi fitrah tersebut. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan melarang kehidupan umat muslim yang menolak pernikahan atau bertahalul membujang selamanya. Jadi Islam itu sebetulnya melarang kalau misalkan kita bertahalul ya atau membujang, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan kalau misalkan kita secara ekonomi tidak mampu, maka di dalam agama Islam itu ya kita diwajibkan atau disunahkan untuk berpuasa. Untuk apa berpuasa itu? Untuk menahan hawa nafsu seksualnya itu. Baik, selanjutnya adalah menghindari kerusakan moral. Allah telah menganugerahi manusia
dengan berbagai nikmat. Salah satunya adalah fitrah untuk berhubungan seksual. Namun, fitrah ini akan berakibat negatif jika tidak diberi batasan yang dibenarkan dalam syariat. Nafsunya akan berusaha untuk memenuhi fitrah tersebut dengan berbagai cara yang dilarang agama. Hal ini bisa menimbulkan kerusakan moral dan perilaku menyimpang lainnya seperti perzinahan, kumpul kebo, dan lain-lain. Artinya memang selama ini pada zaman dunia modern ini kita tahu bahwa yang namanya perzinahan itu sudah marak, ya. Sudah marak di berbagai negara. Bahkan kalau di luar negeri itu kumpul kebo itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi mungkin berbeda dengan negara kita. Negara kita adalah, walaupun negara kita adalah Pancasila, tetapi mayoritas di Indonesia itu adalah beragama Islam dan tentunya memenuhi syariat-syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka pernikahan itu adalah untuk menghindari kerusakan moral, sebagaimana tadi yang telah disebutkan, ya, bahwa manusia itu mempunyai atau fitrahnya mempunyai hawa nafsu. Kalau misalkan hawa nafsu itu tidak diikat dengan pernikahan, maka akan menghancurkan atau merusakkan moral dan perilaku menyimpang. Baik, selanjutnya adalah mewujudkan ketenangan jiwa. Mengutip jurnal berjudul Pernikahan dan Hikmahnya, Perspektif Hukum Islam oleh Ahmad At-Tabit dan kawan-kawan, salah satu hikmah pernikahan yang terpenting adalah ketenangan jiwa karena terciptanya perasaan cinta dan kasih. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmania dan rohania berupa kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu azim wa shadaqal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, surat Ar-Rum ayat 21. Betulnya ayat ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita, ya. Karena kita sering mendengar bahwa nikah itu untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa di sini ada kata atau kita kunci, ya, pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Jenismu sendiri itu artinya manusia ya dengan manusia, laki-laki ya dengan perempuan. Kalau manusia dengan jin bagaimana? Nah, tidak terdapat di dalam surat ini. Di dalam surat ini adalah pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah menyambung keturunan. Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang soleh, beriman dan bertakwa. Anak yang cerdas secara emosional dan intelektual juga dibutuhkan untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orang tuanya. Jadi ini merupakan salah satu hikmah jika manusia atau jika laki-laki dan perempuan sudah menikah, tentunya akan biasanya mendambakan seorang anak, ya, seorang anak itu untuk generasi penerus kita dalam melakukan syiar agama Islam khususnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada di dalam kegiatan inti
Kegiatan inti kita kali ini adalah dengan model pembelajaran problem based learning atau identifikasi masalah. Nah, kita akan membagi beberapa bagian. Yang pertama adalah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Siswa ditugaskan untuk mencari permasalahan di sekitar masyarakat umum terkait dengan nikah kontrak. Kenapa harus nikah kontrak? Karena memang di masyarakat kita atau khususnya di Kabupaten Bogor itu sudah marak yang namanya nikah kontrak di daerah mana? Di daerah Puncak Kabupaten Bogor. Nah, siswa ditugaskan untuk mencari permasalahan tersebut. Apa sih masalahnya dengan nikah kontrak itu? Apakah boleh? Apakah tidak? Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi tentang adanya nikah kontrak yang marak di daerah Puncak Kabupaten Bogor. Silakan kalian identifikasi ya bagaimana maraknya nikah kontrak yang ada di Kabupaten Bogor. Selanjutnya adalah mencari dalil tentang nikah kontrak yang tidak sah dalam Islam. Setelah itu kalian cari dalilnya. Apa sih dalilnya tentang nikah kontrak? Apakah ada? Apakah enggak? Apakah tidak ada? Selanjutnya adalah setelah siswa ditugaskan untuk mencari permasalahan, mengidentifikasi, mencari dalil, sekarang memberikan solusi terkait dengan nikah kontrak. Bagaimana solusinya supaya tidak ada nikah kontrak? Apakah kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah, misalkan pemerintah daerah Cianjur yang bersebelahan atau berdekatan dengan Kabupaten Bogor, atau dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor itu sendiri, tergantung kepada wilayahnya masing-masing. Terus yang selanjutnya adalah setelah kita memberikan solusi, baru kita menyimpulkan berkaitan nikah kontrak dengan peraturan pemerintah, khususnya di bidang pernikahan. Nah, kita simpulkan ya. Kita simpulkan apakah ada keterkaitan nikah kontrak dengan peraturan pemerintah, apakah ada, apakah tidak. Baik, selanjutnya adalah setelah kegiatan inti itu masuk ke penutup seperti biasanya. Kalau penutup yaitu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan memberikan pertanyaan, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam pembelajaran berikutnya, atau memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu siswa dibagi beberapa kelompok untuk memperagakan proses akad pernikahan. Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan peserta didik diperintahkan untuk berdoa sebelum pulang dan memeriksa tempat duduknya jika ada sampah dibuang ke tempat sampah. Baik, sekian untuk materi kali ini ya. Kita berharap terus belajar dan belajar terus, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.